Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini masuk edisi ke-197, Senin 8 Juli 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Pak. Dan kita langsung saja Dad ya. Kita akan ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, edisi Senin 8 Juli 2024. Tim kreatif bisa lihat ya. Oke, dan kebetulan hari ini HL-nya berjudul Mantan Kepala BPN Palembang harus ikut tanggung jawab dengan subjudul Dugaan Korupsi Sertifikat Tanah PTSL 2019. Silakan Dedi. Oke Kak, berita tersebut hasil wawancara kita dengan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau KAMAKI Sumsel Ferry Kurniawan yang mengungkapkan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019, mantan Kepala BPN Palembang yang menjabat saat dugaan kasus korupsi itu terjadi harus ikut tanggung jawab. Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi KAMAKI Sumsel Ferry Kurniawan Kak. Kemudian Ferry Kurniawan juga menjelaskan bahwa dalam perkara ini diduga ada 50 orang yang juga ikut diduga menerima gratifikasi. Untuk itu Ferry Kurniawan meminta agar Kejari Palembang yang melakukan penyidikan dugaan kasus tersebut untuk memproses mantan Kepala BPN Palembang termasuk 50 orang yang diduga ikut menerima gratifikasi tersebut Kak. Oke, kita flashback sedikit Ded ya, bahwa dugaan korupsi ini sebenarnya sudah terjadi 2 tahun yang lalu Ded ya, dan sudah ada yang dihukum Ded ya. Jadi boleh mengulasnya sebentar? Ya Kak, dalam perkara ini 2 tersangka sudah lebih dulu divonis dalam persidangan dan kini menjadi terpidana, di mana persidangannya saat itu digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya. Terkait perkara tersebut memang udah 2 tahun, sekitar 2 tahun putusan majelis hakim dan baru dibuka lagi penyidikannya oleh Kejari Palembang Kak. Oke ya, dan sekarang tahun 2024 ya, dugaan korupsi ini dibuka lagi ya. Mungkin ada yang melapor Ded ya. Dan kita harapkan Kejari Palembang bisa mengungkap dan menuntaskan dugaan korupsi ini ya. Terkait dugaan korupsi ini Ded ya, ada juga pendapat bahwa nanti dugaan korupsi ini dituntaskan ya setelah pilkada. Dan untuk kondisi ini ada komentar dari Deputi KAMAKI Ferry Kurniawan Ded ya. Mungkin Dedi bisa cerita silakan. Ya, Deputi KAMAKI Ferry Kurniawan meminta agar Kejari Palembang jangan menunda penyidikan perkara ini dengan alasan akan dilaksanakan pilkada di Sumsel yang dalam waktu dekat akan berlangsung nggak ya? Karena menurut Ferry Kurniawan penyidikan perkara ini kan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan jauh sebelum akan berlangsungnya pilkada di Sumsel yang nanti akan berlangsung nggak? Dari itu Ferry Kurniawan berharap kalau bisa secepatnya diproses dan dituntaskan, ditetapkan tersangkanya gitu. Oke, untuk pengungkapan dugaan korupsi tahun 2024 ini Ded ya, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa Ded ya. Untuk saksi yang diperiksa mungkin ada keterangan dari Kejari, silakan Dedi. Ya, keterangan dari Kejari Palembang sejauh ini sudah sejumlah saksi yang telah diperiksa Kak ya. Bahkan Kasubsi Intelijen Kejari Palembang Fahri ini sudah diterbitkan di berita koran SN, di mana dalam proses penyidikan tersebut tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejari Palembang juga memeriksa mantan Kepala BPN Palembang sebagai saksi Kak ya. Selain itu ada juga beberapa pegawai dari BPN dan panitia pengukuran terkait program PTSL tahun 2019 tersebut juga diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang Kak. Oke, infonya ada 50 saksi yang sudah diperiksa. Sejauh ini ada puluhan Kak, ada sekitar puluhan Kak, tapi jumlah pastinya kan belum dirinci oleh Kejari Palembang Kak. Oke ya, khusus mantan Kepala BPN, mungkin Dedi bisa cerita keterangan dari Kejari Palembang. Ya, saat itu Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Palembang Fahri Kak ya, menjelaskan bahwa benar bahwa dalam proses penyidikan baru terkait dugaan kasus korupsi sertifikat tanah PTSL tahun 2019 ini, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang melakukan pemeriksaan kepada mantan Kepala BPN Palembang Kak ya. Dikatakannya pemeriksaan tersebut dilaksanakan dari pagi hingga siang hari di ruang pemeriksaan bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang terkait perkara yang kini sedang dilakukan penyidikan Kak. Oke, untuk penonton SN yang penasaran atau ketinggalan berita ini ya, masih tetap bisa membaca beritanya di koran sn.com. Nah, kemudian terkait dugaan korupsi ini Ded ya, mantan Kabareskrim dan tokoh masyarakat Sumsel Bapak Susno Duaji pernah berkomentar Ded ya, khusus untuk dugaan korupsi ini, apa komentarnya? Mungkin Dedi masih ingat?
Pak Susno Duaji meminta agar Kejari Palembang menuntaskan perkara ini hingga tuntas Kak ya, karena Pak Susno Duaji mengatakan bahwa 2 tersangka yang sudah menjadi terpidana yang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tipikor Palembang merupakan hanya pegawai di level pegawai maksudnya. Dari itu Pak Susno Duaji berharap agar Kejari Palembang mengusut tuntas sampai ke atas-atasannya gitu Kak. Oke ya, kita harapkan dugaan korupsi ini cepat dituntaskan oleh Kejari Palembang. Yeah. Oke, penonton SN, kita lanjut ulas berita lagi ya. Kali ini berita lainnya, Det ya. Yeah. Kalau tadi berita dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL 2019 ya. Dan sekarang kita beralih ke dugaan korupsi internet desa di Muba. Dan ini sudah sering ya kita buat ya. Yeah. Di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Yang terkini hari ini terbit Senin 8 Juli 2024. Silakan Dedi. Ya Kak, yang terbit di koran cetak Suara Nusantara dengan judul Jaksa Segera Panggil Saksi Lagi dengan subjudul Dugaan Korupsi Internet Desa di Muba. Di mana berita tersebut hasil wawancara kita dengan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari terkait perkara dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba tahun 2019 sampai tahun 2003 dengan modus dugaan markup harga langganan internet sekitar 200 desa di Muba yang merugikan negara sekitar 27 miliar. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yule Kasari SMH bahwa dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut sebelumnya sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan Kak ya. Dari itu Kasipenkum menegaskan bahwa karena perkara tersebut sudah dalam penyidikan dan sudah ada 3 tersangka yang telah ditetapkan, maka tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus segera memanggil para saksi guna melakukan pendalaman penyidikan dan juga melengkapi berkas perkara 3 tersangka yang sudah ditetapkan Kak. Oke, kemarin minggu lalu ya, Ya. Kita udah buat berita juga tentang kepala dinas yang diperiksa Iya. ya, dan sudah kita terbitkan di koran sn.com ya. Sebenarnya penonton SN bisa mengkliknya ya, beritanya di koran sn.com ada 2 berita Det ya. Iya, 3 berita. Ada 3 berita ya, diralat ya. Tapi secara umum, Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, saat itu tim jaksa tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa Kepala Dinas PMD Muba yang menjabat saat dugaan kasus korupsi ini terjadi Kak ya, di mana Kepala Dinas tersebut saat ini, kalau untuk saat ini dia menjabat sebagai PLT Kadis PMD yang juga staf Bupati ya, staf ahli Bupati. Ketika kita menunggu mendapatkan informasi adanya pemeriksaan tersebut, kita mengkonfirmasi dengan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yule Kasari SMH, dan beliau membenarkan bahwa tim jasa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa mantan Kepala Dinas PMD yang saat itu menjabat ya. Oke. Setelah menunggu sekitar pukul 15.00 Suara Nusantara berhasil menemui Kepala Dinas PMD tersebut dan mewawancarai. Apa statementnya Den? Ya, dia mengakui Kak ya bahwa dalam perkara ini dia sudah diperiksa sebanyak 2 kali oleh Kejati Sumsel. Kemudian dia sebagai Kepala Dinas PMD Muba yang kala itu menjabat, dia mengaku akan memberikan keterangan yang diketahuinya dan kooperatif Kak. Kemudian ketika ditanya wartawan terkait aliran dana, apakah dia menerima aliran dana, Kepala Dinas PMD Muba tersebut membantahnya Kak ya, katanya dia tidak menerima aliran dana gitu. Oke Den ya, waktu kita buat berita ada penahanan waktu Den ya. Ya. Kepala dinas yang bersangkutan juga hadir waktu itu ya. Ya. Kalau terlihat dari fotonya. Waktu itu ada statement dari yang bersangkutan? Saat itu untuk itu yang pertama kali dia diperiksa, mantan Kepala Dinas PMD itu diperiksa Kak ya, bersamaan dengan juga ada penahanan Kabid ya sebagai tersangka, maksudnya Kabid di PMD Muba. Kala itu saat Suara Nusantara bersama media lain wartawan yang meliput tidak berhasil menemui untuk mewawancarai kepala Dinas PMD yang kala itu menjabat karena dia melalui pintu depan Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel Kak maksudnya. Oke, jumlah kerugiannya 27 miliar tadi ya. Dan kemudian sempat diterbitkan DPO ya, dari Kejati Sumsel. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sedikit untuk mengingatkan penonton Desa SN. Ya, dalam perkara ini kan ada 3 tersangka yang ditetapkan Kak ya. Kemudian dari 3 tersangka tersebut salah satunya kala itu ditetapkan menjadi DPO karena tidak hadir setelah dipanggil oleh Kejati Sumsel secara patut selama 3 kali maksudnya. Dari tidak hadirnya tersangka tersebut kemudian Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuli Kasari
memberikan keterangan kepada wartawan bahwa tersangka yang merupakan kasih di PMD di Dinas PMD Kabupaten Mubah ditetapkan sebagai DPO, Kak. Oke. Setelah ditetapkan menjadi DPO, kemudian Kasih Penkum Kejati Sumsel memberikan keterangan bahwa tim tangkap buron Kejati Sumsel berkoordinasi dengan Polda Sumsel melakukan pengejaran terhadap DPO tersebut, yang hasilnya DPO tersebut akhirnya berhasil diamankan, di mana dari keterangan asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH bahwa saat diamankan DPO tersebut sedang lagi di perjalanan di kawasan Mubah hendak menuju Kota Palembang gitu. Oke, sempat ada usaha wawancara ya kepada yang bersangkutan ya yang diterbitkan sebagai DPO. Apa statementnya waktu itu, Den? Statement dari DPO-nya, dia menyerahkan waktu diamankan Kejati Sumsel dan kita wartawan mencoba mewawancarinya. Dia menyerahkan kepada kuasa hukumnya, Kak ya. Kuasa hukumnya. Tapi setelah kita menunggu hasil proses pemeriksaan dan yang bersangkutan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang, media Suara Nusantara dan beberapa media lain mewawancarai kuasa hukumnya, Kak ya. Di mana wawancara tersebut terkait aliran 7 miliar yang dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel dari hasil penyidikan diterima oleh DPO tersebut. Namun kuasa hukum dari terdakwa membantahnya, Kak. Membantah, Kak. Katanya klien dia tidak menerima aliran 7 miliar tersebut, bahkan akan mengajukan JC, Justice Collaborator, terkait penyidikan perkara tersebut, Kak. Oke, menarik juga ya perjalanan dugaan korupsi ini, Ded ya. Ternyata yang diterbitkan sebagai DPO lewat kuasa hukumnya membantah menerima aliran dana tersebut ya. Dan kita tunggu saja ya pemeriksaan dari Kejati ya untuk dugaan korupsi ini ya. Dan kita berikan semangat untuk teman-teman di Kejati Sumsel untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi ini. Penonton Lesa SN, kami umumkan bahwa berita yang kami ulas sore hari ini itu bisa diklik di koransn.com. Kemudian kita masih untuk berita yang terbit hari ini di Suara Nusantara edisi cetak 8 Juli 2024 ada satu berita, Ded ya. Ungkap tersangka Kejati Sumsel kejar alat bukti dengan subjudul dugaan korupsi tambang batubara. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Ya, Kak, berita itu wawancara kita dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH terkait penyidikan dugaan korupsi aktivitas tambang batubara yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan di Kejati Sumsel, Kak ya. Di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel saat ini sedang mengejar alat bukti terkait dugaan kasus korupsi tersebut untuk mengungkap tersangkanya. Di mana untuk dalam mengejar alat bukti tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel melakukan serangkaian kegiatan penyidikan termasuk pendalaman alat bukti dan melakukan pemeriksaan pada para saksi itu, Kak. Oke, untuk saksi yang diperiksa udah banyak nih, Ded ya? Sudah banyak, Kak. Apa keterangan dari Kejati Sumsel? Silakan, Dedi. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH menegaskan bahwa memang dalam penyidikan perkara tersebut sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Dalam proses pemeriksaan tersebut, para saksi diperiksa secara bergilir, di mana Kasih Penkum Kejati Sumsel memberikan update proses penyidikan, di mana kala ada saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan setiap harinya, Kak ya. Dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa pemeriksaan para saksi memang merupakan hal yang wajar dilakukan karena sudah termasuk dari sejumlah kegiatan penyidikan yang kini sedang berjalan di Kejati Sumsel, Kak. Dan saat ini kasus ini sedang berjalan, Ded ya. Dan kita juga berikan semangat ya untuk Kejati Sumsel untuk mengungkap dugaan korupsi tambang batubara ini, Ded ya. Di edisi kali ini seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang telah mengapresiasi YouTube Lensa SN, Ded ya. Dan kami tetap mengharapkan masukan-masukan berharga agar kami dapat memberikan tayangan-tayangan berkualitas. Masukan dapat diberikan lewat WA, kemudian ke medsos Koran SN baik di Instagram maupun di TikTok ya. Oke, kita lanjut ulas berita lagi, Ded ya. Kali ini tetap berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak 8 Juli 2024. Kali ini judulnya jangan sampai pilkada jadi alasan penundaan penetapan tersangka dugaan korupsi LRT. Silakan, Dedi. Ya, Kak, berita itu kita angkat dari hasil wawancara Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan, Kak ya, yang memberikan komentar terkait penyidikan dugaan korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 yang saat ini sedang dalam proses
penyidikan di Kejati Sumsel, Kak. Di mana dikatakan Ferry selaku Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel berharap Kejati Sumsel jangan sampai menjadi alasan pilkada, maksudnya untuk penundaan dalam penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Dari itu Ferry Kurniawan berharap agar segera untuk menetapkan tersangkanya, maksudnya, Kak. Oke, ini maksudnya semangat ya untuk Kejati Sumsel ya, dari Kamaki Sumsel ya. Kemudian kita mengulas sedikit beritanya nih ya. Sudah banyak saksi ya Dedi yang diperiksa ya. Iya, Kak. Mungkin tentang saksi yang diperiksa Dedi bisa cerita? Dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH mengatakan memang ada sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, di mana para saksi tersebut diperiksa secara bergilir. Setiap harinya 2 sampai 3 saksi dikatakan Kasipenkum. Pemeriksaan saksi tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel merupakan serangkaian dari penyidikan yang kini sedang dilakukan, Kak, ya. Selain itu, Kasipenkum Kejati Sumsel juga mengungkapkan bahwa pendalaman penyidikan termasuk alat bukti juga masih didalami karena perkara ini menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMA masih dalam tahap penyidikan umum, Kak. Oke ya, tentang pemeriksaan saksi ini ya, sebenarnya dulu pernah kita konfirmasi ya, karena redaksi SN itu menerima ada daftar nama ya, sejumlah saksi yang diperiksa ya, dan kita sempat buat beritanya ya, walaupun dibantah oleh Kpenkum ya, tapi setelahnya diluruskan kembali. Nah, tentang kondisi ini silakan Dedi cerita. Ya, saat itu redaksi menerima sejumlah nama, kayak sejumlah nama para saksi yang diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi LRT ini. Ketika kita konfirmasi ke Kasipenkum Fani Lekasari SMH, dia mengatakan bahwa belum mendapatkan informasi dari penyidik terkait pemeriksaan saksi tersebut dan dia membantahnya, Kak, ya. Tapi keesokan harinya setelah ada pemeriksaan saksi lagi bahwa memang ada pemeriksaan tersebut, Kak. Mungkin belum tersampaikan saja, Ded ya. Kita ambil sisi positifnya, Ded ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel juga segera menuntaskan ya dugaan korupsi ini ya. Dan kita berharap jangan sampai pilkada menjadi alasan penundaan ya, karena lumayan besar nih kerugiannya, Ded ya. Berpindah ke ulas berita yang lain. Ini berita yang dugaan korupsi terbilang baru ya, kita buat di Suara Nusantara dan koran sn.com, ya, ini tentang dugaan korupsi Jargas. Dan ini penyidikannya di Polda Sumsel, Ded, Polda ya. Sumsel. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya, Kak, ini kita angkat judul hari ini Polda Sumsel serahkan berkas dugaan korupsi Jargas ke JPU, Jaksa Penuntut Umum. Berita ini hasil dari keterangan wawancara dari Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Wiwin Junianto, Kak, ya, di mana dikatakannya saat diwawancari oleh Suara Nusantara bahwa hari ini Senin 8 Juli 2024 penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel akan melimpahkan berkas 4 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Jargas Kota Palembang oleh SP2J BUMD Pemkot Palembang ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Kak. Oke, sudah ada tersangka yang ditetapkan. Silakan Dedi ulas. Ya, dalam perkara ini Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto yang diwawancari Suara Nusantara kala itu membenarkan bahwa penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan 4 tersangka, Kak, ya, dalam perkara ini. Namun untuk 4 tersangka tersebut belum dilakukan penahanan dikarenakan keempat tersangka tersebut menurut Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel kooperatif, Kak. Oke, Ded, sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded, ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah rajinlah memberi tanpa harus bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.